Coba deh bayangin, air super panas dari perut bumi melakukan perjalanan puluhan kilometer di bawah tanah yang beku, dan pas sampai di rumah Anda, suhunya hampir nggak berubah sama sekali. Kedengerannya kayak sulap kan? Nah, ternyata ini bukan sulap, tapi sebuah keajaiban rekayasa yang tersembunyi di dalam sebuah pipa yang kelihatannya biasa aja. Dan ini dia angka ajaibnya, -2 derajat Celcius. Yap, cuma segitu. Cuma 2 derajat total panas yang hilang selama perjalanan air panas ini melintasi landscape Islandia yang super dingin. 2 derajat doang. Luar biasa. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Air panas ini berangkat dari pembangkit listrik Nesjavellir pada suhu 85 derajat Celcius. Setelah menempuh perjalanan 27 km di bawah tanah yang dingin, pas nyampe kota Reykjavik, suhunya masih 83 derajat. Gimana coba caranya mereka bisa nekan kehilangan panas sampai sekecil itu? Rahasianya ternyata ada pada desain pipanya itu sendiri. Oke, ayo kita bedah pahlawan yang nggak kelihatan dalam cerita ini. Si pipa itu sendiri. Ini bukan sekedar pipa logam biasa loh. Ini tuh sebuah mahakarya rekayasa yang bisa kita bayangin kayak sandwich 3 lapis. Jadi lapisan paling luarnya itu plastik HDPE yang super kuat. Tugasnya ya buat ngelindungi dari air tanah sama benturan. Terus di bagian paling dalam ada pipa baja yang kokoh buat bawa air panas bertekanan tinggi. Tapi pahlawan sesungguhnya itu ada di tengah, busa poliuretane atau disingkat PUR. Nah, inilah si isolator super yang ngunci panas biar nggak kabur kemana-mana. Dan bagian paling jeniusnya tuh di sini. Lapisan-lapisan ini nggak cuma dibungkus gitu aja di lokasi proyek, nggak. Semuanya diproduksi di pabrik sebagai satu unit utuh. Jadi cairan kimia polyurethane disuntikin ke celah antara pipa baja dan plastik. Terus cairan itu ngembang, mengeras, dan boom, semuanya nempel jadi satu kesatuan yang super solid dan super terisolasi. Oke, jadi kita udah tahu nih si PUR ini jagoannya. Tapi kenapa harus bahan spesifik ini? Kenapa nggak pakai isolator lain yang mungkin ya lebih murah gitu? Jawabannya ada di ilmu fisika dan sebuah kompromi rekayasa yang brilian banget. Untuk ngerti ini, kita harus kenalan dulu sama konsep konduktivitas termal, atau biasa disebut nilai K. Gampangnya gini deh, anggap aja ini rating kebocoran panas sebuah material. Makin rendah nilai K-nya, ya makin jago material itu nahan panas. Dan wow, grafik ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Lihat deh nilai K baja. Tinggi banget, artinya panas gampang banget lewat. Beton jauh lebih baik sih, tapi ya masih gitu-gitu aja. Terus lihat deh poliuretane, nilai K-nya kecil banget, cuma sekitar 0,025. Inilah yang bikin dia jadi isolator yang efektifnya luar biasa. Tapi tunggu dulu, pasti ada dong yang lebih hebat lagi. Di dunia sains material kan selalu ada yang lebih ekstrim. Dan benar aja, ada isolator yang lebih jago dari poliuretan. Namanya aerogel. Nah, di sini kita bisa lihat adu kuatnya. Aerogel itu nilai KT-nya hampir 2 kali lebih bagus dari PUR. Benar-benar isolator yang nyaris sempurna. Tapi, lihat 2 baris di bawahnya. Harganya, harga sultan, mahal banget. Dan yang lebih penting lagi, dia itu rapuh banget. Coba bayangin, bangun pipa 27 km pakai bahan yang gampang hancur kayak kerupuk kaca. Buat proyek infrastruktur raksasa yang harus tahan gempa dan tekanan tanah, ya nggak mungkin. Kerapuhan itu sama dengan kegagalan. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Poliuretan itu kayak coklat batangan yang ada gelembung udaranya. Kuat, padat. Nah, kalau aerogel, walaupun ringan dan isolatornya hebat, secara struktur lebih mirip aru manis. Rapuh, gampang hancur. Jadi jelas PUR adalah kompromi emas antara efisiensi nahan panas, kekuatan, sama biaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mind-blowing, sisi ekonominya. Gimana ceritanya milih pipa PUR yang premium ini justru bikin total proyeknya jadi lebih murah. Aneh kan? Barang mahal kok malah bikin hemat? Kuncinya itu ada di perbedaan antara biaya awal atau CAPEX sama biaya operasional alias OPEX. Sistem pemanas biasa kayak gas atau minyak itu biaya awalnya mungkin rendah, tapi biaya operasionalnya mahal dan naik turun terus. Sistem panas bumi Islandia ini kebalikannya. Biaya awalnya emang gede banget, tapi begitu udah jadi, biaya operasionalnya hampir gratis loh. Disinilah letak kejeniusannya. Karena PUR itu isolator super, lapisannya nggak perlu tebal-tebal. Artinya, pipanya jadi lebih ramping. Pipa ramping, galiannya jadi lebih sempit. Ini ngehemat biaya gila-gilaan, apalagi pas harus gali batuan vulkanik yang kerasnya minta ampun. Terus, karena pipanya kuat, bisa langsung dikubur aja. Nggak perlu lagi tuh bikin terowongan beton yang mahal. Tambahin lagi,
Umur pakainya lebih dari 50 tahun. Artinya, nggak ada biaya perbaikan atau penggantian yang bikin pusing di masa depan. Ini nih, cara terbaik buat ngerangkum logikanya. Islandia itu ibaratnya beli printer yang paling mahal, tapi mereka dapat tinta gratis seumur hidup. Dan coba lihat hasilnya sekarang, puluhan tahun kemudian. Keputusan besar yang mereka ambil dulu itu terbukti jenius banget. Waktu krisis energi menghantam Eropa tahun 2022, tagihan pemanas di banyak negara kan meroket gila-gilaan. Di Islandia, adem ayem, semuanya stabil, murah, dan aman. Mereka udah membeli kedaulatan energi mereka sendiri. Oke, panasnya udah berhasil dijaga nih selama perjalanan 27 km. Keren! Pertanyaan selanjutnya, gimana cara ngelepasin panas yang berharga itu dengan efisien pas sudah di dalam rumah? Di sini nih, kita nemuin pembalikan logika fisika yang asik banget. Pipa transmisi yang dikubur di tanah itu butuh nilai K serendah mungkin, biar jadi isolator juara. Tapi, begitu pipanya masuk rumah dan jadi radiator, tujuannya kebalik 180 derajat. Dia butuh material dengan nilai K setinggi mungkin, biar jadi konduktor yang baik dan bisa ngebuang panasnya ke ruangan. Jadi gimana caranya? Pertama, air itu sendiri udah kayak baterai panas alami yang hebat banget. Nah, buat ngelepasin panasnya di dalam rumah, ada beberapa cara. Bisa lewat radiator biasa, yang dibuat dari logam kayak baja atau aluminium, yang permukaannya dibikin lebar biar transfer panas ke udara maksimal. Atau, di sistem yang lebih modern, pipanya ditanam di lantai beton. Ini nih yang keren, seluruh lantai jadi kayak radiator raksasa yang angetnya merata dari bawah ke atas. Dan ini semua membawa kita kembali ke angka yang luar biasa di awal tadi, 97,65%. Bayangin, lebih dari 97% panas dari perut bumi sukses dikirim ke rumah-rumah warga. Ini pencapaian efisiensi yang, jujur, bikin geleng-geleng kepala. Jadi, kisah pipa Islandia ini ngajarin kita sesuatu yang lebih dalam. Kadang-kadang, solusi paling cerdas dan paling berdampak itu justru tersembunyi di benda-benda yang kita lihat tiap hari. Ini bikin kita jadi mikir ya, kejeniusan rekayasa apa lagi sih yang ada di sekitar kita, yang selama ini kita anggap biasa aja dan nggak pernah kita perhatiin.